Jadi artinya ini harus dilaksanakan dulu, harus jalan dulu. Dari situ kita tahu yang tadi bilang belanja masalahnya apa saja. Ya. Karena juga bukan artinya gini kita melaksanakan sesuatu sudah pasti tidak ada kekurangan, Ya. tidak mungkin. Masalahnya apa saja sih sebenarnya yang sudah terjadi dan mungkin gini, balik lagi, ini karena ketidakkonsistensian atau juga mungkin kurangnya evaluasi dari ya kita harus akui dari Perbasi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mungkin juga ada kelebihan yang bisa kita ambil, tapi juga ada kekurangan yang harus kita benahi. Kita berusaha untuk menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Iya. Dan itu ternyata menemui banyak sekali kendala dan dinamika. Tapi itu tidak masalah. Kita akan tetap berusaha untuk konsisten itu menjalankan aturan itu. Cadanganers, apa kabar semuanya? Di From The Bench kali ini gue lagi ada di Gor Unesa di Surabaya. Dan di belakang juga lagi ada pertandingan. Pertandingan apa ini? Sedang ada pertandingan Kejurnas KU16. Nanti akan dilanjutkan Kejurnas KU18. Gue bersama siapa? Wajah ini tidak asing. Karena di setiap perbasketan pasti ada. Mau dari pertandingan SMA, DBL, sampai ke pertandingan timnas juga. Mau dari kualifikasi FIBA atau apapun semuanya ada, yaitu Mas Yondang. Apa kabar Mas Yondang? Baik ya. Terima kasih. Mas Yondang ini sebagai ketua pelaksana untuk Kejurnas KU16 dan KU18. Ya. Jadi sebenarnya sudah berlangsung dari tanggal 17 ya kemarin ya. Betul, tanggal 17 Juli sampai 25 Juli itu untuk yang U16. Ya. Nanti dilanjutkan tanggal 26 Juli sampai 3 Agustus yang U18. Oke. Mas Yondang, ini langsung aja karena kita juga lihat dibantu oleh Instagram Main Basket untuk menjelaskan apa sih Kejurnas yang berlangsung sekarang. Kalau ngomongin soal waktu, gue sih sepakat bahwa ini adalah waktu yang tepat. Kenapa? Karena ini masa-masa ending libur sekolah. Ending libur sekolah gitu ya. Walaupun memang ada beberapa yang memang harus izin ya. Iya, harus izin. Tapi paling tidak terlaksana. Ya. Tapi sudah ada di awal udah bilang bahwa teman-teman Kejurnas yang kali ini nih, ingat ya, ini tidak sempurna nih. Ya. Masih banyak, mungkin pasti akan masih ada kekurangan di sana sini. Ya itu maksudnya gimana sih? Ya seperti kata Mas Waketum dan kompetisi dan binaan. Betul, Mas Azrul Ananda. Ya. Mas sekarang ada di Perbasi. Iya. Kemudian arahan dari Mas Ketum juga, Mas Budi, dari bahwa Kejurnas kali ini tuh kita saatnya belanja masalah kalau menggunakan istilah dari Mas Azrul. Cuman kayak trolinya udah penuh. KU16 belum beres, trolinya udah penuh, jadi harus ngambil troli baru. Gitu. Ini biar dibawa porter ke tempatnya, ke kasir ya. Ke kasir. Nanti kita bawa troli baru. Iya. Terima kasih, ini serius sekali sih. Jadi kita jadi tahu bahwa di Kejurnas ini antar klub dinamikanya sangat tinggi, jadi sangat dinamis. Bagaimana kita mencoba untuk menerapkan aturan yang sudah tertulis dan kita tersepakati bersama. Kemudian dari situ kita bisa melihat bagaimana situasi pembinaan di klub di Indonesia, kemudian bagaimana persaingannya, bagaimana euforianya, bagaimana besarnya dukungan dari para manajemen klub, orang tua, betul. Sekolah, ataupun lingkungan sekitar yang mendorong untuk anak-anak ini, para pemain ini berprestasi lebih baik. Jadi itu yang membuat kita sangat senang. Jadi artinya ini harus dilaksanakan dulu, harus jalan dulu. Dari situ kita tahu yang tadi bilang belanja masalahnya apa saja. Karena juga bukan artinya gini kita melaksanakan sesuatu sudah pasti tidak ada kekurangan, tidak mungkin. Betul. Gini, orang tahu Yondang, Mas Azrul sudah punya pengalaman di DBL. DBL ini tahun ke-21 ya. Gue sih berani jamin dari belum kenal Mas Azrul, udah tahu tuh awal-awal masalahnya pasti banyak banget, betul nggak? Iya, saya kebetulan ikut sejak DBL tahun kedua. Karena tahun pertama saya menjadi peserta. Kemudian tahun kedua saya sudah masuk ke DBL dan saya merasakan suasana itu. Seperti DBL tahun-tahun awal itu kembali merasakan ini di lingkungan antar klub. Jadi
bukan sesuatu yang baru Iya. dinamikanya, tetapi kita jadi mengerti bahwa apa yang menjadi bahan riset kita, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk next-nya. Iya. Dan itu spiritnya sebenarnya hanya itu. Kita terus memperbaiki diri, kita Iya. terus mencatat setiap apa yang terjadi, kemudian kita ada kesimpulannya, kita laporkan kepada para pimpinan, Iya. terus kemudian nanti akan menjadi bahasan Iya. apa yang akan dilakukan di bidang pembinaan, apa Iya. yang akan dilakukan di lingkungan kompetisi, Iya. apa yang akan diperbaiki, dan bagaimana nanti kita terus menuju tujuannya. Iya, Dari DPP Perbasi. baru kita berbicara juga pastinya soal konsistensi ya, karena gini harapan kalau buat Kak Ogi sendiri, karena kita tahu DBL 21 tahun, ya kita berharap kejurnas ini juga semakin lama semakin baik dan terus diadakan. Jangan ada Tadi tiba-tiba stop. Saya takutnya, kejurnas 21 tahun, sebentar. Yondang terus. Tapi yang menarik adalah Yondang ini selalu ada ya di bagian ya tadi apa ngumpulin masalah apa belanja masalah ini. Oh, saya pikir tadi Oh, belanja masalah. Ya. Nah, Ya. masalahnya apa saja sih sebenarnya yang sudah terjadi dan mungkin gini, balik lagi. Ini karena ketidakkonsistensian atau juga mungkin kurangnya evaluasi dari ya kita harus akui dari Perbasi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mungkin juga ada kelebihan yang bisa kita ambil, tapi juga ada kekurangan yang harus kita benahi. Iya, tidak ada sesuatu yang sempurna. Betul. Termasuk juga di Kejurnas, maksud juga di kepengurusan DPP Perbasi. Iya. Tapi spirit utamanya adalah bagaimana memperbaiki diri. Iya. Di Kejurnas ini sebenarnya pada dasarnya tidak ada peraturan yang benar-benar baru, tidak banyak peraturan yang benar-benar baru untuk Iya. diterapkan. Beberapa peraturan. Jadi semuanya sudah ikutin aturan DPP Perbasi aja ya? Iya, jadi kita berdasarkan ada ART, Iya. kemudian ada technical handbook Iya. atau aturan yang berlaku untuk di Kejurnas kali ini. Iya. Kejurnas kali ini, setiap Kejurnas atau setiap kejuaraan memiliki THB-nya masing-masing, memiliki technical handbook masing-masing. Iya. Semua, FIBA event, Iya. kemudian SEA Games, Olympics, semua ada. Iya. Nah, apa yang ada di ADART menjadi dasar untuk kita Buat aturan yang di turnamen atau di setiap kejuaraan, turnamen, ya. termasuk di Kejurnas di Mandiri Kejurnas Antar Klub ini. Namun kita menemukan bahwa ada penerapan peraturan mungkin yang dari sebelumnya Tidak ketat? tidak konsisten, Iya. sehingga ada beberapa hal yang bisa berjalan tidak sesuai dengan yang tertulis Iya. saat itu dulu. Saya juga mendapatkan ini dari Banyak klub mungkin yang dari para klub, Ya. dari para pengurus yang sudah lebih duluan. dulu. Iya. Saya kan anak baru. Anak baru rasa lama. Oke. jadi kita juga kita tahu bahwa ada satu atau dua hal yang kita harus jalankan, yang kita berusaha untuk menjalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Iya. Dan itu ternyata menemui banyak sekali kendala dan dinamika. Tapi itu tidak masalah. Iya. Kita akan tetap berusaha untuk konsisten itu menjalankan aturan itu, dan Iya. aturan yang sudah sekarang berlaku nih di technical handbook-nya Kejurnas ini akan kita usahakan untuk terus berjalan dan konsisten di Kejurnas mendatang. Iya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Asul juga, nanti setelah Kejurnas ini sudah akan kita sampaikan rencana Kejurnas pelaksananya di tahun depan akan seperti apa, kapan. Jadi jadwalnya pun juga ya yang paling simpel lah, jadwalnya pun juga sudah jelas. Iya, bahkan saya juga sekarang ini sambil berjalan, saya udah coret-coret THB untuk tahun depan. Iya, Jadi, iya. ya kebiasaan DBL sih. Jadi iya. Jadi paling tidak itu ya tadi, ada masalah, coba Iya. dicari solusi, lalu dievaluasi, Iya. bisa diperbaiki untuk yang berikutnya. Betul. Ya, Itu jadi yang paling penting. itu yang harapannya juga para orang tua, terutama pemilik klub, pelatih, mohon pengertiannya, ya. Tapi juga artinya juga ini yang sedang dilakukan demi pembinaan. Ya. Balik lagi ya, Ya. demi pembinaan basket Indonesia yang lebih baik. Betul, Gitu. itu adalah why-nya. Iya, Why-nya aturan ini dibikin adalah itu, karena untuk misi pembinaan. betul. Ini kita ngomongin kelompok umur 16 tahun, 18 tahun, bahkan nanti juga ada Kejurnas
Kejurnas juga ada ya, KU14 segala macam ada ya kejurnas sebenarnya. Sebenarnya Ada ya, tapi tidak konsisten ada Ya, kadang ya. tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, artinya kan emang ini kalau mau konsisten ya artinya emang harus dimengerti dan disupport gitu loh. Ya, Nah, karena kalau kelompok umur ini Kak, kita juga bikinnya berdasarkan dari FIBA ya. Dari rule-nya dari FIBA, kelompok umurnya FIBA yang terapkan di kejuaraan dunia, kemudian kejuaraan Asia. Nah, kemudian kita adaptasi di nasionalnya juga akan mengikuti itu. Oke. Yonang, salah satunya kejurnas jalan biasa ke podcast pemain cadangan banyak yang wah kok kita banyak komplain cerita soal perpindahan pemain harus 1 tahun. Gua pribadi sering membahas soal ini. Gua tuh pengen Perbasi punya aturan yang jelas soal perpindahan supaya ya tadi mengenai pembinaan ini benar dilakukan, bukan setiap pertandingan kejuaraan yang diadakan oleh Perbasi atau kejuaraan yang dilakukan oleh swasta ganti-ganti tim. Itu yang gua nggak pengen. Salah satunya adalah database. Itu yang paling penting yang kita udah gue pernah bahas juga lah di video sebelumnya. Nah, mengenai 1 tahun ini boleh nggak dijelasin lagi? Maksudnya apa sih gitu? Jadi setiap tadi seperti yang saya bilang juga, setiap aturan itu berdasarkan dari ADART Perbasi. Di ADART Perbasi diatur mengenai bagaimana sahnya seorang pemain berpindah dari klub asal ke klub tujuan. Tertulis di sana bahwa kalau ada surat keluar, ada surat masuk, ada kesepakatan, sudah beres. Kemudian di peraturan organisasi Perbasi juga dinyatakan bahwa di antaranya adalah kalau seorang pemain yang menyatakan keluar dari klub asal, kemudian tidak ada respon dari klubnya, selama 6 bulan tidak ada respon, maka dinyatakan sah dia keluar dari klub asal. Bisa disahkan menjadi pemain di klub tujuan. Nah, masuk ke masing-masing turnamen, termasuk di menjadi kejurnas ini, ada satu aturan yang menegaskan kapan seorang pemain itu eligible untuk main di kejurnas. Yaitu perpindahan pemainnya adalah 1 tahun sebelum pelaksanaan kejurnas. Jadi kalau ini 17 Juli 2025, maksimal dia pindah 17 Juli 2024. Berarti tinggal dilihat tuh surat dia keluarnya nah, dan surat masuknya kapan dia. Hanya itu, sederhana saja. Jadi apakah pemain ini sah sebagai pemain klub itu? Sah. Tetapi apakah eligible, apakah layak untuk bisa bermain di kejuaraan ini, di kejurnas? Belum tentu. Akan dilihat itu. Ini sebenarnya penjelasan dari Yondang ini simpel dan jelas sebenarnya. Jadi balik lagi ya, aturan Perbasinya adalah ini pemain ternyata ini juga sebenarnya gue ada pro kontra sih. Tinggal ada surat keluar, surat masuk, selesai. Dia sah sebagai pemain. Sebagai pemain tim tersebut. Tapi setiap kejuaraan, gue aja ikutan kejuaraan nih KU40, KU45. Setiap ya kadang menang, kadang enggak. Nah, setiap turnamen aja ada aturannya. Nah, termasuk kejurnas ini punya aturan yang hanya untuk kejurnas ya, ini bukan aturan untuk seluruh kejuaraan Perbasi. Mengikat hanya pada turnamen ini. Untuk kejurnas ini, yaitu adalah harus 1 tahun. Sebenarnya setiap penyelenggara, mau itu swasta ataupun Perbasi, mau bikin aturan apapun sah-sah aja. Dan peraturan itu juga akan disahkan oleh, kalau emang ini acara event Perbasi, ya akan disahkan oleh pengurus Perbasi yang berwenang. Oh, ini sah berlaku untuk di turnamen ini. Jadi sebenarnya itu aja sih. Jadi tolong dibedakan masalah ADART dan aturan baru mengenai soal surat keluar, surat pindah sudah beres, ataupun setelah 6 bulan tidak ada, artinya sudah resmi sah sebagai pemain klub yang baru. Itu tetap ada aturannya, tidak dirubah. Tidak berubah, tetap sama. Tapi yang ini adalah soal aturan di kejurnas, gitu. Apakah dia bisa bermain di kejurnas ini atau tidak? Ya, belum tentu. Karena dia harus eligible pindahnya sebelum 1 tahun sebelum pelaksanaan kejurnas. Termasuk dengan ini enggak? Ini kejurnas ini KU16 ramenya salah satunya adalah kejadian kemarin yang katanya tidak sportif, Merpati dan ROR. Nah ini berarti kalau setiap turnamen ada aturan, berarti juga harusnya ada aturan atau ada hukuman terhadap kejadian kemarin dong. Jadi ya kita juga sangat jujur, kalau saya pribadi sangat kaget.
Terjadi nggak di DBL yang kayak gitu? Masukin ke ring sendiri, tapi sengaja ya? Kalau nggak sengaja, jadi gini. Kalau nggak sengaja sering. Kalau nggak sengaja sering. Oke. Karena gini, NBA Summer League aja. It happens. Gitu karena ya? lagi situasi pemain seperti apa, kemudian dia shock. Ya, itu kalau tidak sengaja memang sangat sering. Tetapi dari laporan pengawas pertandingan, technical delegates, para wasit kemarin, saya sudah dilihatkan bagaimana berita acaranya, kemudian saya juga melihat bagaimana rekaman videonya. Karena saya pas tidak ada langsung di lapangan, pas momen itu, tapi saya lihat ulang-ulang sampai tengah malam. Sama-sama. Tadi malam tengah malam. Kemudian melihat berita acaranya, kemudian memutuskan. Jadi di Kejurnas ini ada Dewan Hakim. Dewan Hakim itu terdiri dari ketua pelaksana, kemudian technical delegates, dan ada bidang teknis, ada yang independen. Itu memutuskan bahwa saat itu terjadi unfair play. Jadi negatif basketball. Kalau di setuju. Dan itu sangat terlihat obvious gitu. Kemudian itu dilakukan oleh Merpati. Kemudian juga direaksi oleh Roar. Nah, jadi akan berimpact dan sudah diputuskan bahwa itu ada hukuman, sanksi, untuk para pelatih kepala dari kedua tim. Dari kedua tim justru? Dari kedua tim, karena terjadi aksi dan reaksi. Kemudian kita laporkan hal ini kepada DPP Perbasi, kepada para pimpinan untuk nanti diputuskan. Bisa saja ada sanksi hukuman tambahan untuk yang pihak yang mana. Ya, kita mungkin bisa melihat bahwa yang lebih berat mungkin di Merpati yang mempraktekkan unfair play itu di awal, kemudian ada reaksi dari Roar. Tapi di luar ini semua, ini saya secara pribadi, ini hanya saya secara pribadi menyampaikannya seperti ini. Ini kita berkompetisi untuk anak-anak yang di bawah 16 tahun, 16 tahun ke bawah. Ini harusnya untuk anak-anak yang secara hukum belum memiliki ketetapan hukum yang kuat di bawah 17 tahun ya, kita itu punya tanggung jawab lebih besar untuk memberikan, mengajari, melatih, memberikan itu tuh dampaknya jauh lebih besar. Kalau dibandingkan dengan anak yang 17 tahun ke atas. Jadi marilah kita melihat, berpikir lebih jauh, ini saya secara pribadi simpel sekali. Kita utamakan bahwa apa yang akan kita berikan kepada anak ini. Betul. Saya cerita apalagi ini kita sama-sama masalah pembinaan. Ini basicnya adalah why-nya adalah ini pembinaan. Apa yang akan kita bina dengan kita memutuskan untuk melakukan ini. Para pemain tidak ada yang bersalah. Setuju. Karena menjalankan instruksi. Setuju. Instruksi diberikan kepada anak 16 tahun ke bawah diterima jauh lebih kuat dibandingkan kalau anak 17 tahun ke atas bisa nolak, Kak. Bisa. Nggak mau. Nggak apa. Itu nggak mau. Dia punya kekuatan hukum. Makanya gue di video aja gue sempat video sebelumnya ya, gue ngebahas soal itu dan gue bilang gue penasaran sama si pemain ini waktu disuruh waktu itu apa nih gitu. Cuman gue tahu yang tadi bilang umur apapun reaksinya dia menolak atau enggak, tapi namanya pelatih menginstruksikan, kita punya tanggung jawab. Itu. Oke. Kita punya tanggung jawab. Sip. Kalau boleh tahu, kalau dari turnamennya sendiri. Jadi ini gue kenapa nanya gini? Karena biar dibedakan juga. Turnamen bisa memberikan sanksi, Perbasi bisa memberikan sanksi tambahan atau apapun, itu beda lagi. Bisa. Jadi sama nih kayak tadi, aturan ada di turnamen. Yang tadi kita bilang soal perpindahan, aturan ADART Perbasi beda. Jangan dicampur aduk. Saling mendukung. Jadi kalau di turnamen ini para pelatih kepala tidak diizinkan, tidak boleh mendampingi tim, tidak boleh ada di area bench ketika pertandingan timnya berlangsung hingga turnamen ini selesai, hingga Kejurnas ini selesai. Begitu. Dan hukuman lanjutannya kita serahkan kepada DPP Perbasi, nanti akan dijawab. Dan itu juga sudah jadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Samsul, bahwa ini adalah junior. Ini adalah pembinaan. Mari kita tancapkan pemikiran bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk membina untuk anak-anak ini supaya lebih baik. Sip. Yonang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebenarnya masih ada Kejurnas KU18 juga yang akan berlangsung. Akan semakin seru juga karena gue juga ini ketemu dengan banyak
pelatih-pelatih, orang tua yang memberikan support, anak-anak ya, putra dan putri. Tadi ketemu ada Kalimantan Timur, tapi kalau nggak salah terus juga banyak deh pokoknya. Mungkin apa harapannya dan pesan-pesan untuk para klub, orang tua yang akan bertanding di Kejurnas ini? Sederhana sih, seperti yang disampaikan Mas Azul juga. Kita ini total ada 72 klub dari 20 provinsi kan. Mari kita berkompetisi, selamat berkompetisi. Iya. Selamat berkompetisi yang baik dan benar. Dan mari kita terus perbaiki bagaimana sistem pembinaan bola basket di Indonesia. Sama-sama. Sama-sama. Itu ya. Jadi sama nih harapan gue adalah kita nggak bisa sendiri-sendiri. Ya. Jadi Perbasi pelaksana gitu ya. Lalu juga klub, owner, coach, orang tua. Kita harus tahu, bahkan kita juga harus tahu aturan di turnamen ini seperti apa. Jadi jangan sampai kita teriak, kita protes. Tapi juga sebenarnya kita tidak baca aturannya, tidak tahu aturannya di di turnamen ini. Ya. Turnamen yang di kota masing-masing bisa beda sama peraturan yang di sini karena balik lagi setiap kejuaraan punya aturan yang berbeda-beda. Ya. Tapi yang membedakan Kejurnas pasti juga mengacu pada ADART Perbasi DPP pusat gitu ya. Ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita akan lanjutkan untuk menonton pertandingan Kejurnas KU16 kalau saya di sini. Ya, sekali lagi undang. Semangat selalu. kelihatan semangat ngumpulin masalah supaya masalahnya bisa dicari solusinya. Ya. Semoga trolinya fleksibel bisa berkembang. Berarti nggak pakai troli, lebih ke plastik sampah. Tapi jangan dibuang, tapi dilihat. Oke. Akan dipelajari. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih, salam buat Mas Asrul, salam buat teman-teman juga yang sudah bekerja keras untuk Kejurnas ini dan bisa konsisten. Terima kasih semuanya. Dadah.